Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama saya di Moms Club dan juga untuk para bunda. Nah, sekarang seiring perkembangan teknologi, gadget-gadget sudah menghadirkan fitur-fitur dengan aplikasi untuk anak-anak. Nah, tepat tidak sih sebenarnya aplikasi-aplikasi game terutama untuk anak-anak? Dan bagus tidak? Ada dampaknya tidak ini, Bun? Ya. Setiap permainan itu tentu ada porsinya, gitu ya, Mas. Jadi untuk permainan gadget itu sebenarnya ada dampaknya, ada manfaatnya, selagi porsinya itu tepat. Jadi porsinya seberapa? Ya, jadi selagi anak masih bisa untuk mengembangkan kemampuan motoriknya, kemampuan bahasanya, kemampuan kognitifnya, itu tidak menjadi problem. Tapi kalau anak hanya terpaku pada permainan itu saja, gitu. Jadi menimbulkan edik ya, ketergantungan, kecanduan terhadap game. Nah, itu yang perlu kita waspadai sebagai orang tua. Jadi orang tua sendiri juga harus aktif dalam menemani anak dalam bermain. Bukan berarti ketika anak diberikan permainan lalu orang tua bisa meninggal untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tapi alangkah baiknya itu ketika anak bermain juga didampingi oleh orang tua. Jadi kelekatan antara orang tua dengan anak itu juga akan terjalin ketika melakukan permainan bersama. Kalau kita berbicara jamnya dalam satu hari anak tuh hanya boleh pegang gadget berapa jam sih gitu? Ya normalnya kalau misal setiap porsinya itu berbeda-beda mungkin ya. Tapi kita range aja rata-rata mungkin sekitar sejam atau di bawah sejam lah ya. Di bawah gitu. 1 jam di bawah dalam 1 hari. jam. Kalau udah lebih malah nggak bagus ya, Bun, ya? Betul. Oke, punya pengalaman kalau Bunda Fitri soal gadget terhadap anak? Punya, kebetulan anak saya suka sekali ya? Dengan gadget itu, cuma saya batasin. Kebetulan isi gadgetnya saya itu cuma saya isi film-film kartun seperti itu. Buat nonton? Iya, buat nonton itu aja. Jadi permainannya saya batasi sekali. Oke, malah nggak boleh, malah bagus nih ya. Nah, ini bisa menjadi contoh untuk para bunda di rumah. Tadi pengen nanya nih, Bunda Fitri, soal apa? Tentang spesifikasi permainan untuk anak usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, permainan itu kriterianya harus menyenangkan. Ya. Intinya harus merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi si anak, bagi si pemain. Gitu. Kemudian untuk menstimulasi perkembangan anak usia 2 tahun itu adalah motoriknya yang pertama kita untuk stimulasi. Jadi bagaimana permainan yang kita berikan itu bisa meningkatkan kemampuan motorik si anak. Ya, pilih permainan yang bisa meningkatkan kemampuan motorik anak. Kemudian yang kedua, pilih permainan itu yang aman bahannya. Aman bahannya. Ya, bahan pembuatannya. Kalau sekarang kan banyak beredar itu permainan yang menggunakan cat yang tidak aman untuk anak. Nah, itu diperhatikan lagi. Biar tahu kita aman, gimana caranya, Bu? Biasanya itu di permainan itu sudah ada labelingnya. Ada labelnya itu untuk usia berapa, mulai berapa dan berapa, kemudian bahan yang dia gunakan apa, amankah untuk anak gitu sepertinya. Berarti kalau Bunda mau beli harus lihat itu dulu ya? Ya, betul. Bahannya apa, plastik itu biasanya ada yang berbahaya karena kalau anak usia 2 tahun tuh masih suka kadang habis main dimakan gitu, dimasukkan ke dalam mulut. Nah, itu yang berbahaya. Kemudian bagaimana bisa menstimulasi perkembangan bahasanya gitu. Jadi kriteria memilih permainan yang tepat bisa menstimulasi perkembangan si anak. Kalau menstimulasi untuk bahasanya, contoh kecilnya aja permainan apa? Contoh kecilnya, kalau anak-anak suka bermain boneka kan? Boneka, biasanya. ya, anak perempuan ya? Nah, anak perempuan tuh suka main boneka. Biasanya tuh suka ngomong-ngomong sendiri sama boneka. Oh, ya kan? Iya. Biasa suka ngomong-ngomong sendiri. Namanya siapa? Misal gitu. Dia menciptakan sendiri nama untuk bonekanya. Bisa bermain peran sendiri. Nah, ketika dia bermain peran, di situ mulai muncul simbolis gitu. Mulai muncul dia mulai belajar bagaimana menggunakan kosakata gitu. Dia mulai belajar mengenali ini benda apa, namanya apa, seperti itu. Jadi dari situ juga dia mulai belajar bahasa sebenarnya. Apalagi kalau memang kalau ketika permainan itu didampingi oleh orang tua, jadi orang tua bisa menstimulasi lagi. Bantu ikut ya, gitu membantu ya. Interaksinya itu akan lebih lekat lagi ke orang tua. Membangun komunikasi dengan orang tua gitu. Banyak orang tua sekarang yang mengeluh ya, bagaimana sih memberitahukan ke anak dengan cara yang menyenangkan, biar anaknya itu nggak ngelawan atau misal menuruti gitu ya. Biar anaknya nurut. Nah, bisa digunakan dengan bermain. Selama bermain kita bisa memberikan menyelipkan nasihat, bisa menyelipkan kata-kata
pernyataan-pernyataan untuk si anak. Jadi anak juga ketika disampaikan dengan situasi yang menyenangkan, itu dia lebih menerima. Oke, tadi kita sudah berbicara soal manfaatnya secara tidak langsung sebenarnya. Tapi secara luas, manfaat bermain bagi tumbuh kembang anak itu apa sih, Bu? Yang pertama secara psikomotor, meningkatkan koordinasi otot-otot anak. Otot-ototnya Ya, otot-otot kecil, otot-otot besar, motorik halus ataupun motorik kasar. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif, ditandai dengan meningkatnya kemampuan bahasa, kemudian kemampuan konseptual dasar. Mengingat benda-benda itu adalah merupakan stimulasi kemampuan konseptual anak. Kemudian meningkatkan kemampuan sosial, gitu, kemampuan sosial interaksi dengan lingkungan, untuk meningkatkan emosi, merilis emosi, gitu. Jadi menyalurkan emosi. Bisa juga menyalurkan energi. Jadi anak-anak yang usia dini itu biasanya energinya berlebih ya. Kalau lari sana lari sini. Nah, tapi ketika kita salurkan dengan bermain, itu menjadi kegiatan yang bermanfaat, gitu. Menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih tersalurkan energinya, seperti itu. Mulai diajak bermain buah hati itu mulai umur berapa sih, Bu? Sampai umur berapa? Gitu? Sampai umur berapa? Kalau permainan sendiri tidak ada sampai umur berapa. Dewasa juga boleh, butuh ya? bermain. Iya. Saya boleh bermain? Oh, boleh ya? dong. Boleh dong, gitu. Boleh. Permainan itu digunakan untuk merilis stres ya, membuat diri kita tuh menyenangkan gitu. Dewasa kan juga tentu butuh permainan gitu. Untuk merilis stres juga butuh. Kalau untuk mulai dari kapan? Mulai anak usia 0 juga bisa. Mulai 0 tahun gitu ya, atau di bawah setahun juga sudah bisa diperkenalkan permainan sebenarnya. Jadi bagaimana dia bisa menstimulasi sensorinya. Kalau usia di bawah 1 tahun itu biasanya untuk mengembangkan kemampuan sensorisnya, baik penglihatan, pendengaran, peraba, itu seperti itu. Indra-indranya. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan lagi dan siap-siap untuk teman-teman mahasiswa di sini ya, nanti boleh bertanya dan akan mendapatkan bingkisan dari Wardah juga nih bagi yang bertanya. Jadi siapkan pertanyaan, nanti di segmen selanjutnya saya akan kembali lagi untuk para bunda di rumah juga, tetap di Moms Club.